Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, anak Pak Tani. Di video kali ini saya sekarang sedang berada di sebuah lembah. Di atas sana bukit, di sini bukit, sana bukit. Jadi sekarang saya sedang berada di lembah dan di sini alhamdulillah banyak banget yang mukim hidup di hutan. Dan rencananya saya juga lagi mencari, dan sampai saat ini saya belum dapat tempat untuk mencari untuk nanti saya pindah ke hutan. Ada beberapa faktor, sebenarnya ada beberapa tempat yang udah saya kunjungi, tempatnya cocok, tapi ada beberapa hal yang saya bikin gak cocok. Di antaranya untuk pindah ke hutan itu, pertama, satu keamanan yang saya cari, yang kedua mata air, dan yang ketiga daerahnya subur. Jadi buat apa kita bercocok tanam kalau daerahnya nggak subur? Jadi itulah faktor utama tiga-tiganya yang saya cari. Nah, di daerah ini banyak yang mukim, kira-kira jaraknya ada yang sekilo per kilometer, satu saung lah, satu gubuk. Dan di sini mayoritas pendatang. Jadi mereka di sini sengaja ada yang nyewa lahan, ada yang beli garapan, ada juga yang tanah milik sendiri. Nah, jadi faktor pertama yang saya cari itu satu, keamanan dari daerah yang akan saya nanti jadikan tempat untuk hidup di hutan. Yang kedua, sumber mata air yang mencukupi. Yang ketiga, tanah subur. Yang keempat, status tanah. Nah, di sini saya masih mencari status tanahnya. Apakah itu tanah garapan, apakah itu HGU, apakah itu tanah hak milik. Dan saya sih rencana kalau tanah hak milik saya pengen menyewa, atau kalau tanah garapan HGU mungkin saya harus nanti ke ATR, ke BPN untuk mengurus suratnya. Dan mudah-mudahan saya segera dapat, karena saya mau mencoba apakah saya mampu untuk hidup di hutan, memulai kehidupan baru di hutan. Dan pada video kali ini saya sekarang lagi hunting tempat, saya lagi mencari-cari tempat, dan sekarang saya sedang berada di rumahnya Mang Ibut. Jadi Mang Ibut udah lama juga di sini. Nah, ini motornya Mang Ibutnya kebetulan sekarang lagi ada kegiatan. Jadi sekarang di sini ada istrinya. Dan kita tanya-tanya ke Mang Ibut udah berapa lama di sini. Dan saya ingin sekali secepatnya gitu kan, biar saya kontennya tetap itu mengusung tema hidup di hutan ya. Oke, ikutin terus perjalanan saya, anak Patani. Jangan lupa dukung terus channel saya. Mudah-mudahan channel saya bermanfaat dan membawa faedah. Dari saya seperti inilah ya. Saya membuat video ini yaitu untuk memulai aktivitas baru. Jadi dari rutinitas saya yang biasanya, saya kembali membuat usaha baru, membuat kehidupan baru. Karena saya juga udah dapat dukungan dari anak dan istri saya. Dan mudah-mudahan saya segera dapat tempat untuk bushcraft. Rencana saya dari mulai bushcraft hingga nanti memberikan kabin dan bercocok tanam. Mudah-mudahan saya cepat dapat ya tanahnya. Oke, ikutin terus saya. Nah, teman-teman, ini kabin miliknya Bapak Ibut. Dan ini seperti ini, Pak Ibut di sini katanya nyewa. Nah, ini dia bikin kabin, lumayan lah kabinnya seperti ini, bagus. Di sana juga dia miara domba. Itu kandang dombanya, ini kandang dombanya Pak Ibut. Di sini ini adalah kebun-kebunnya, dan ini adalah kabinnya. Oke, di sini ada anak-anak dan istrinya, Mang Ibutnya sedang nggak ada. Dan kita akan tur ke sini ke dapurnya. Kebetulan di sini ada istrinya juga. Si teh lagi apa nih? Teh, tujuh naon teh? Nah, ini ada dandang teh. Dandang buat apa teh? Oh, buat bikin tape. Ini tape singkong. Ini dapurnya Mang Ibut. Nah, ini Mang Ibut di sini mangkalan. Teh sudah berapa lama teh di sini teh? Mang Ibut di sini udah 2 tahun, betah kayaknya nih. Nah, itu sumber mata airnya. Airnya dari mana teh? Dari gunung. Nah, ini sumber mata airnya nih tuh. Ini istrinya Mang Ibut lagi nyuci. Teh nyewa berapa meter teh di sini teh? Jagung ke bawah. Ke bawah banyak juga ya. Nah, ini pemandangannya, lihat. Nanti di sana juga masih ada. Yang di sana itu rumah-rumah nyewa juga teh. Dan di sini
di depan rumahnya Mang Ibut ada pohon namanya apa teh? Itu teh yang berbuah merah tuh. Arben. Itu bisa dimakan. Boleh saya nyoba 1 atau 2? Nah, boleh katanya Heg. Oke teh, makasih ya. Sekarang kita akan nyari lagi. Nah, ini di atas hutan, bukit, ke sana hutan sama bukit. Tuh. Saya di sini cocok sekali karena sumber air di sini sangat memadai. Dan ini di depan rumahnya Pak Ibut ini ada pohon yang bisa dimakan. Nah, ini dia, ini namanya arben. Nah, ini manis pemirsa. Kawan-kawan, teman-teman, manis itu. Kita akan coba makan ya. Seberapa enak ini. Ini saya menemukannya udah lama nih, nggak pernah makan ginian nih. Oke, kita petik ya, ada 3 biji. Ini 1, 2 nih. Oke, kita cari lagi nih. Ini ada lagi nih. Nah, ini dia nih. Nah, 3 ya. Oke, kita coba makan ya. Teman-teman, ini namanya pohon arben. Nah, ini pohon arben ini. Ini buahnya seperti ini. Ini manis tapi dominan asam. Kita coba ya, kita makan. Gimana rasanya nih? Cara petiknya gampang nih teman-teman, tinggal gini aja. Ini udah ada yang matang nih, tuh lihat nih kan, kayak gini tuh. Nah, ini namanya arben. Kalau di kebun raya Cibodas itu dijual. Ini. Nah, ini kita coba makan. Gimana sih rasanya? Nah, ini kita coba makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gatal. Nah, tapi ini dominan asam. Ada manisnya dikit, dominan asam. Nah, biasanya kalau di kebun raya Cibodas, ini biasanya makannya ini dikasih tambahan gula putih halus. Enak sekali. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi perjalanannya. Saya nyimpen motor di sini. Alhamdulillah, ke depan rumahnya Mang Ibut, Pak Ibut, bisa masuk motor. Saya naruh motor di sini, belakang saya di sini. Ya, oke, kita selanjutnya akan ke sana, ke lembah sana untuk mencari tempat bushcraft. Mudah-mudahan saya dapat. Ini cuaca mendung sekali ya. Kita langsung aja, kita akan berjalan. Oke teman-teman, kita akan ke bawah. Di sana ada lembah. Kita akan ke bawah. Dan ada suara gonggongan anjing juga. Kita akan mencari tempat untuk nanti hidup di hutan saya ya. Saya belum dapat nih, saya udah greget banget kapan saya dapat nih. Bibi saya alhamdulillah 8 tahun lebih kalau betah di sini. Sudah lebih 8 tahun dia betah di sini. Dan mudah-mudahan saya segera dapat tempat untuk bushcraft di sini, mendirikan kabin. Dan saya akan menuju ke bawah. Oh, lihat pemandangannya kawan. Pemandangannya indah sekali kawan. Mudah-mudahan saya segera dapat tempat untuk hidup di hutan ya. Sono ada saung juga. Biasanya banyak yang nginap di sini kawan. Termasuk Mang Ibut tadi, Mang Ibut juga nginap di sini. Ada jembatan Sasak kawan. Oke, kita ke sini kawan. Ada suara anjing menggonggong kawan. Mungkin dia nggak kenal sama saya. Nah, itu di sana bukit kawan. Wah, enak sekali kan kawan. Ini bukit ke sini. Bukit. Kita ke sini kawan. Dan sebelah sini airnya cukup bagus kawan. Di sebelah sini airnya cukup bagus, mata airnya. Saya sangat tertarik sekali kawan. Di sini mata airnya bagus. Mata airnya bagus di sini. Saya kayaknya betah kalau misalnya saya bushcraft di sini, menata kehidupan baru. Oke, cuaca udah mulai hujan. Kita akan naik ke atas. Ini jalannya sengaja sama yang punya dibagusin. Dan di sini ada yang mendirikan kabin juga kawan.
masih teman dari bibi dan paman saya. Bibi dan paman saya sudah 8 tahun lebih. Kalau Mang Ibut tadi yang apa namanya, yang saya nyimpen motor itu, dia mendirikan kabin udah 2 tahun lebih. Lihat kawan, suasananya nyaman sekali kan, indah sekali. Nah itu tuh lihat, kelihatan ada saungnya Pak Ibut. Indah sekali kawan. Cuacanya mendung kawan, udah gerimis kawan. Sekarang saya menemukan lagi rumah panggung kabin. Ada 2 rumah di sini, ada ayam juga. Kita tanya-tanya, ada gak orangnya ya? Oh, ada orang juga, alhamdulillah. Tuh, lihat. Ini lumayan bagus kabinnya, sama kayak punya bibi saya. Oke. Miara ayam, miara domba, lagi miara burung itu ketawa tuh. Kita kenalan. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alona Pak Woh, Biros. Alona Biros. Gitu Ya. ya? Syukur ah. Galak deh Pak. Si guguknya galak deh. Itu galak gogok bungkus. Gak gogok gungku, udah galaknya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sama si bapak. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Ini anjing agak galak. Itu yang coklat cowoknya apa ceweknya Pak? Cicik yang coklat cowok nak? Apa nak? Pamagat nak? Ah, bikang. Nu coklat? Nya bikang. Nu hidungnya bikang deh. Bikang. Hah? Inung eta, inung Oh, inung nu coklat. Tuh lamun jalu eta halus celina abi resep. Celina nangtung, Pak. Nah, kita teman-teman di sini kita akan tanya-tanya. Ini rumahnya agak bagus juga. Sudah berapa lama mereka tinggal di sini? Kebetulan sambil bertanya-tanya saya juga sambil belajar bagaimana caranya bertahan hidup di hutan. Ini kan tadinya hutan lalu dibuka, bisa ditanamin padi, bisa ditanamin palawija, jagung dan sebagainya. Nah, kita tanya-tanya ya. Kawan-kawan, saya sekarang sedang berada di sebuah kabin miliknya warga. Nah, saya saat ini sedang bersama Pak Ade Lili. Pak, saya mau nanya-nanya nih Pak nih. Sudah berapa lama tinggal di sini? Rasa alami di dia. Kalau Mbah ulama terus 8 tahun lebih. Hari tahun Pak 88 le. Wah, berarti lebih lama di simbahnya. Ya. Oh. Kalau paman saya dia 8 tahun lebih. Dia ini 89 berarti 89 berarti 31 tahun dia tinggal di sini. Dulu masih hutan ya, Pak? Masih hutan. Belantara dulu. Dulu masih hutan belantara di sini. Masih hutan belantara. Masih. Pakai jalan juga masih di gitu. Oh, masih di semai-semai rumputnya. Waktu tahun 89, usia berapa tahun itu Bapak kira-kira? Masih 30-an kan? Ya rupanya gitu. Masih usia 30-an. Sepantaran saya lah ya. Ya lumayan juga nak. Sepantaran saya ya. Nah, jadi si Bapak Pak Ade Lili ini dari tahun 57. Tahun 89 sudah di sini. Dulu masih hutan belantara ya, Pak ya? Masih hutan belantara. Nah, sekarang sudah jadi pesawahan, perbukitannya udah ditanamin palawija. Mudah-mudahan saya bisa dapat nih kabin di sini. Saya mau tanya-tanya ke Pak Ade Lili. Pak Ade Lili, di sini garap berapa hektar? Di sini mah ya sebetulnya udah tanah orang-orang Cina. Oh, tanah-tanah orangnya punya Karmel ya. Jadi kita nyawa di sini. Di sini cuma nyawa gitu. Tadinya numpang. Malah duduk juga di sini numpang. Numpang ke orang Cina. Orang gitu. Cina. Ya teman-teman miris ya. Di sini tanahnya udah milik orang Cina katanya. Gak tahu orang Cina beneran atau orang Jakarta ya, jelas karena Ya, daerah orang, saya. Orang Jakarta. Orang Jakarta ya.
yang jelas karena daerah saya ini adalah daerah pariwisata. Jadi meskipun tanahnya ada di hutan, ini di sini value-nya cukup tinggi, harganya nilainya cukup tinggi meskipun hutan dan perbukitan di sini itu. Karena satu dekat ke ibu kota ya, ke Jakarta kita kan, cuman sekitar 100 kiloan ke pusat ibu kota Jakarta itu kita itu. Jadi di sini itu tempat hiburannya orang-orang kota ya, orang Jakarta terutama. Jadi di sini tuh bukit hutan itu udah dikuasai sama orang-orang Jakarta, mulai dari pejabat, orang kaya, pengusaha, Cina lah, segala macam lah di sini. Pak Ibu udah campur gitu orang-orangnya. Orang-orangnya udah campur. Pak Ade ini ngebuat apa aja sekarang? Ya jagung. Kadang-kadang kacang cabut gitu. Kalau kacang itu ya kacang suuk gitu ya, kacang tanah gitu. Ya, kacang tanah gitu. Ya macam-macam kayak buncis gitu. Saya lagi nyari mau nyewa tapi kata Simba nggak ada katanya, kalau misalkan ada dari kasih tahu katanya. Pak Dewi ada nggak ada informasi nggak yang mau disewain gitu? Nggak ada. Kalau misalnya ada yang belum digarap mau disewa gitu. Kalau saya masih nggak luas-luas banget gitu. Karena takut nggak kegarap juga. Iya betah Pak ya. Anak-anak semua lahir di sini Pak. Anak cuman 2 yang lahir di sini. Lahir di sini ya. Sisanya di kampung. Di kampung. Kalau yang sebelah itu rumah siapa itu? Sebelah itu rumah ya biasa itu. Saudara juga. Warga saudara gitu. Kalau Pak Delili di sini rumahnya. Iya. Kabinnya di sini, ini kabin Pak Delili di sini. Kalau yang sono saudaranya sama anak dan istrinya juga. Kalau untuk listrik di mana di sini pakai apa? Pakai di PLN langsung. Oh, udah masuk listrik ya. Sama Mbah itu ikutan ke Mbah. Tapi itu nyalanya tiap hari apa enggak? Apa cuma malam doang? Cuma malam doang. Malam doang. Karena kalau pagi takutnya misalkan putus kabel keinjak setrum ya. Iya. Jadi malam doang nyalanya. Cuman malam yang dipakainya gitu. Nah, kalau siang jadi nggak ada penerangan. Nggak ada. Nggak ada penerangan. Terus kalau misalkan siang nggak ada penerangan gini, kalau orang tua masih nggak ada HP, nggak ada apa ya. Paling malam buat penerangan doang sih ya butuhnya. Bayarnya itu berapa itu tiap malam doang itu? Cuman 20.000 1 bulannya. 1 bulan. Berapa gantungan itu? Semaunya kita cuman 3. Oh 3 gantungan ya. Depan cuman 3 ada. Oh depan, dalam 1 ya. Kamar 1 ya. Iya. Gitu. Betah ya Pak ya, adem di sini Pak. Ya lumayan. Tentram. Tentram, damai di sini ya Pak ya. Itu yang saya cari Pak. Udah bosan hidup di perkotaan terus. Saya mau nyari tempat buat ngadem. Jadi kalau saya libur kerja saya pengennya ke sini gitu. Diam di sini gitu, bercocok tanam gitu Pak. Tapi sih rencana pengen setiap hari gitu. Tapi belum dapat. Kemarin dapat di daerah Babakan Sumedang tapi mintanya 3 hektar. Minta di sawahnya 3 hektar. Saya 3 hektar terlalu banyak gitu. Terlalu banyak. Yang kedua hamanya Pak, hama babi hutannya masih banyak. Itu kalau di sini. Di sini kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau misalkan di hutan nggak ada makanan, mungkin babi hutannya ke sini. Ya, kadang-kadang turun. Turun ya. Apalagi sekarang kalau hutannya itu kan kebanyakannya sekarang mah ditanamin pohon kopi. Nah, itu kan dia jadi punya rasa keusir-usir gitu. Oh, jadi kalau pohon kopi itu dia nggak juga usir-usir ya? Iya, jadi perasaannya itu babi itu punya perasaan keusir gitu. Kalau ditanamin kopi itu diolah dipakai nanam kopi. Nanam kopi. Gitu. Terus sumber makanan jadi berkurang. Iya, jadi sumber makanan berkurang. Kayak nih monyet kan bisa turun. Bisa turun ke sini ya? Iya, dulu mah sebelum ada kebun kopi, ya, kayak nih monyet apa itu nggak ada yang turun. Nggak ada yang turun. Dikarenakan kan makanannya stok banyak. Makanan di sana masih banyak ya di hutan. Sekarang kan udah kurang gitu, kayak buah-buahan kayu kan. Pada dinangka, pada ditebang ya. Pada ditebang. Nanam lagi enggak? Apa yang itu? Nanam lagi enggak ya? Bener. Gitu. Tapi masih aman lah Pak ya dari hama babi hutan di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Bapak ini nanam padi juga Pak? Iya nanam. Nanam padi ya? Cuman udah panen. Udah gitu. panen ya?
sawah gitu. Jadi sekarang ngarit. Iya. Ngarit Bapak punya sendiri. Maro Punya orang. iya, punya orang. Ya mudah-mudahan punya sendiri apa ya. Iya. Si ibunya kemana Pak? Nggak tahu ya, Bapak tadi ngambil kayu buat masak gitu. Oh tadi kayu bakar. Si ibunya nggak ada. Iya lah. Ke rumahnya Simbah kali. Ke warung kayak nggak tahu kemana. Ke rumah Simbah kali pengajian. Oh iya, Jumat sekarang Ke rumah paman ya. Jadi istrinya Pak Delili lagi pengajian di paman saya. Kebetulan paman saya kan buka ini ya, buka madrasah ya, majelis taklim. Paman saya buka majelis taklim, jadi alhamdulillah di sini pada ya, ini. Jumat kan di bawah di Mbah. Kalau Jumat, hari Selasa di sana tuh. Ada di sana juga. Ada. Oh. Hari Selasa apa manakiban atau sholawatan? Sholawatan aja. Oh di Mbah sama sholawatan. Iya, sama Mbah di bawah. Ada juga sebelah sana Selasa ya. Ada. Jadi seminggu 2 kali. Oh gitu. seminggu 2 kali. Jumat sama Selasa. Di Simbah apa sholawatan juga sama? Iya. Ya alhamdulillah jadi kita ibadah nggak jauh ya. Enggak. Ibadah nggak jauh. Saya terus terang betah di sini lagi nyari, cuman kata Simbah nggak ada, katanya apa, nggak ada yang disewain. Kemarin ada udah disewa sama Simbah katanya. Kan dari kemarin katanya. Tapi saya pengennya sih yang ada mata air gitu kan, biar enak kan. Alhamdulillah air di sini walaupun misalnya kemarau wah bagus, nggak kekurangan. Nggak kekurangan air di sini. Alhamdulillah. Tuh buat pulang entah bagaimana ini. Kalau apa pulang gimana? Iya, misalnya kalau udah nggak betah di sini. Oh, aroma aslinya di mana Pak? Aslinya kelahiran dari Sumedang. Orang Sumedang. Iya, kelahiran dari Sumedang. Kalau nggak betah di sini, kalau istri orang mana istri? Orang Sumedang juga. Oh jadi di sini dari tahun berapa ini sini? Kalau nggak salah itu dibawa pindah sama orang tua ke sini tahun 5 genep 4. Tahun genep 4 berarti zamannya PKI dong? Iya. Masih Zamannya PKI. Masih anget PKI. Kalau yang Babakan Sumedang yang di sana gimana itu ceritanya? Yang kampung belakangan itu? Iya. Duluan si Bapak ke sini? Iya, duluan Bapak sini. Katanya di Sumedangnya itu diborak-balik sama PKI apa gimana? Enggak. Kata ada yang bilang enggak? Bukan? Enggak, bukan. Oh. Bukan dibolak-balik orang-orang gitu, bukan. Ini mah seceranya murni mau pindah aja. Ada yang bilang katanya karena di Sumedangnya di ini sama PKI akhirnya pada ngungsi semua katanya. Enggak ada ya. Bohong ya berarti ya? Iya, bohong. Oh, jadi enggak ada. Dari Sumedang itu waktu usia berapa tahun, Pak? Ya, barangkali 10 tahunan. 10 tahunan dibawa ke sini tahun 64. Iya. Orang tua dulu menetap di mana itu? Di Kampung Kuta. Di Kuta ini? Iya. Oh, di Kampung Kuta. Oh. Udah di Kampung Kuta pindah ke Kampung Panyerapan. Ke Panyerapan. Bapak sini pindah dari Panyerapan ke sini gitu. Orang tua udah nggak ada dua-duanya. Ibu udah nggak punya, ayah udah nggak punya. Udah lama meninggalnya. Iya. Cuman punya adik 2. Oh, adik 2. Ya, di Panyerapan 1, di Kampung Cikareo 1. Oh, di Cikareo 1. Iya. Ngurus sapi berarti ya? Iya, punya sapi. Punya sapi. Ya, yang di Cikareo mah kalau di Panyerapan enggak. Enggak punya. Tapi Bapak dari tahun 89 pindah ke sini betah ya? Iya, lumayan. Dulunya waktu itu Bapak pindah ke sini ada yang membutuhkan. Tadinya ini tanahnya yang punya PT Hobson. PT Hobson. Yang punya PT Hobson yang itu di depan. Yang di depan. Katanya mau punya itu petunggu gitu. Penunggu ya. Penunggu 3 kepala keluarga. Dulu itu waktu tahun 89. 98 itu ya kebetulan Bapak itu daftar. Oh, daftar. Ya, diterima gitu. Sampai betah. Pilih tempat yang cocok dari mana gitu. Oh, dulu itu. Iya, dulu. Ini masih belantara hutan ya? Masih belantara. Ini yang diduduki sama Mang Ibut. Pohon jeng-jeng sama kopi. Kopi sama jeng-jeng. Iya. Itu kabung juga masih banyak. Oh, itu kabung itu aren ya? Aren. Aren. Masih banyak. Masih bisa disadap dulu ya? Iya, dulu masih bisa disadap.
Tapi sekarang jadi kebun jagung. Jadi Sekarang jadi kebun mbah tuh. Jadi kebun mbahnya. Punya mbah tuh kebunnya. Kalau yang kemarin jagung yang 3.000 meter tuh yang Mang Ade mana itu di situ? Apanya? Yang atas. Yang atas itu. Itu yang Mang Ade dibeli sama Mang Ade. Garapannya. Itu garapan itu. Iya. Bukan nyewa berarti itu. Mbah tuh. Oh gitu. Tapi batahnya Ya, tentram dia di hidup di hutan itu. katanya Pak Roni itu dulu yang kuasa ini punya tanah ini. Gimana tuh Pak Ade yang kamu suka dari mana? Apa udah aja saya mah dari Legok Nyenang gitu. Oh itu kan masih belantara hutannya, nggak takut? Enggak Pak, biarin lah. Ya kalau gitu mah cocok mah, biarin ku saya bikinin rumah. Ya dibikinin rumah. Ini. Oh, tapi ini udah diredop lagi, redop lagi ya. Udah 2 kali. Udah kali diganti lagi, ganti lagi. 2 kali diganti. 2 kali diganti. Sama itu. Nah, Pak Nurdin dari Opson megang tanahnya 5 hektar. Atau Pak Dedi orang Hargem dari itu. Nah, Pasirwaru 10 hektar. Bapak di sini 10 hektar. Semua sekarang 10 hektar di ini sama Bapak apa enggak? Sekarang mah enggak. Bapak mah udah enggak megang tanah. Udah enggak megang tanah. Enggak, sekarang mah udah capek ya. Dulu mah jadi ngebun juga enggak nyewa gitu. Oh, dulu mah enggak nyewa. Saya sekarang mah dikarenakan ini tanah udah dijual lagi. Oh, dijual lagi. Iya, dari PT Hobson-nya dijual. Yang aku punya PT Hobson itu udah dijual. Dijualnya kemana? Ke Lembah Hijau. Kalau nggak salah. Lembah Hijau Hotel? Apa? Lembah Hijau yang hotel itu? Iya. Oh, ini miliknya Lembah Hijau Hotel? Cuman kalau Lembah Hijau udah dijual lagi. Udah dijual lagi. Gitu. Ke orang Cina itu. Ke orang Cina yang biasa ke Karmel. Oh. Gitu. Jadi sekarang harus nyewa. Tinggal di sini tuh udah 3 tangan gitu. Udah 3 tangan selama dari tahun 89 itu sudah 3 tangan ya. Nah Bapak jadi punya majikan ke PT Hobson itu cuman di tahun 89 sampai 95. Sampai 95. Habis itu ke tangan orang lagi. Iya. Ke Lembah Hijau. Ke Lembah Hijau. Dari Lembah Hijau nyampe cuman 2 tahun punya majikan ke Lembah Hijau. Nyampe ke 97 sampai sekarang lepas lagi. Sekarang sama pemilik yang sekarang ini disewain. Ya aku yang pemiliknya deh. Sehektar 1,5 juta apa berapa? Tahu berapa ya? Nggak tahu berapa. Tahu. Kalau Bapak di sini nyewa juga? Nyewa. Berapa ini Bapak semuanya dari seluruh? Bapak mah cuman berapa, kadang-kadang nggak tentu. Ada 400, ada 300. Siapa? Gitu. Ya, sebulan pas tahun? 1 tahunnya. 1 tahunnya. Oh. 1 musim jadi. Tuh 1 musim ya bukan ini ya. Jadi ayo kan nyawa mah kan ini 2 kali panen. 2 kali panen bayar. Gitu. Oh, gitu. 2 kali panen baru bayar gitu. Kan cuman nggak tentu gitu. Ada yang megangnya sekarang mah. Oh, ada yang megang. Ada Pak Dodo tuh sama Pak Somo. Yang ke satunya si Susi yang di Karmel juga gitu. Di Karmel. Cuman Susi kurang ke garap gitu lah. Dia garapannya banyak. Ya diserahkan sama Pak Somo sama Pak Dodo gitu. Sebelah sini mah gitu. Dia kan megang yang punya Karmel lebih luas. Kalau Pak Dodo megang Karmel juga? Enggak. Cuman ini Pak Dodo mah megang yang punya ini. Yang tanah 20 hektar gitu. Tapi betah Pak ya di sini Pak ya? Betah tapi di sini? Ya lumayan. Lumayan ya? Ya betah. Disebut betah ya. Paling ya nggak betah-betah aja. Disebutnya betah ya habis pulang kemana? Nggak punya tanah, nggak punya rumah. Kalau saya mah betah. Kalau saya mah betah gitu, soalnya sering karena sering kerja di kota kali ya. Jadi betah banget gitu kalau ke pegunungan gini. Oke teman-teman, alhamdulillah barusan saya sudah ngobrol-ngobrol sama si Bapak
saya dapat ilmu banyak dari si Bapak, dari Pak Delili. Mudah-mudahan Pak Delili bisa bantu saya untuk carikan tempat sewaan. Di sini tempatnya banyak yang nyewa dan sewaannya gak begitu mahal. Mudah-mudahan Pak Delili bisa carikan saya tempat buat nyewa, dan saya akan memulai hidup baru, hidup di hutan. Mudah-mudahan saya bisa hidup di hutan, ya, memulai kehidupan baru, dari mulai mendirikan kabin, membuat kehidupan baru, serta bercocok tanam. Oke, ikutin terus Anak Patani ya. Kita akan jalan lagi setelah ini. Menunggu hujannya reda, saya akan jalan-jalan lagi. Mudah-mudahan di sini ada tempat yang mau disewain. Saya cari-cari informasi terus. Sewaktu-waktu mungkin ada tempat yang cocok buat saya. Saya akan segera memulai kehidupan baru dari pagi sampai malam di hutan ya. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus dan dukung terus channel Anak Patani ya. Dari saya mungkin untuk video kali ini hanya sekian, dan kedepannya mudah-mudahan saya dapat kabin, dapat tempat untuk saya sewa ataupun garap untuk dijadikan tempat baru saya ya, hidup di hutan. Oke teman-teman, kita jalan-jalan lagi nih. Ini di sini ada dua rumah. Jadi yang ini rumahnya Pak Delili. Kalau yang ini Pak Delili. Kalau yang ini rumahnya saudaranya. Ya sesama inilah. Ini ada guguk juga nih. Wait, takutan ya. Ini juga nih. Guguknya nih. Dia gak kenal sama saya. Itu saya tak Putra. Incu eta. Incu. Kita ngopi nih. Nah ini Pak Del ini di sini ada kolamnya juga, enak banget. Aduh enakan Pak, enakan betah. Tapi ya harga sudah kota. Orang-orang Jakarta juga hutan bukit aja dibeli gitu untuk investasi, karena di sini tidak ada namanya investasi buntung beli tanah di sini, karena perluasan ibu kota, Jabodetabek meluas, nanti megapolitan segala macam lah. Jadi tanah di sini lumayan mahal. Oke teman-teman, demikianlah akhir perjalanan pada kali ini. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan gambaran tempat yang mau disewakan.
dan paman dan bibi saya akan membantu untuk menanyakan langsung ke pemiliknya apakah tanah tersebut mau disewa apa enggak. Dan hutannya sangat enak sekali, asri sekali. Lihat, sudah berkabut di sini, cuacanya dingin banget. Oke, ikutin terus kisah petualangan saya, kisah perjalanan saya mencari kabin untuk hidup di hutan. Dan saya insya Allah akan dibantu sama paman dan bibi saya untuk menanyakan ke pemilik langsung, karena lahan di sini sudah milik pribadi-pribadi, meskipun bukit dan hutan di sini sudah pribadi-pribadi. Dan ini adalah sore hari, lihat kabut. Wah, suasana enak banget. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel Anak Patani. Dan ini tuh yang sini, ini adalah nah ini itu adalah rumah kabin bibi saya. Alhamdulillah di sini juga sewanya murah sekali. Dan insya Allah saya akan segera dapat tempat untuk memulai kehidupan baru, yaitu hidup di hutan. Oke, Anak Patani dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tepatnya Cianjur Utara, kota wisata Cipanas. Hidup di hutan, suasana yang tentram, nyaman, dan damai. Semoga memberikan manfaat buat para penonton setia video channel saya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.